Mainan anak-anak terus berkembang di pasaran dan tujuannya bermacam-macam, ada yang sebagai hiburan saja dan ada juga yang bisa jadi sarana pembelajaran, dan salah satunya adalah Pop-It. Cara bermain Pop-It cukup beragam dan pastinya tidak akan membuat anak bosan memainkannya. Pop-It adalah salah satu mainan yang populer di media sosial TikTok. Pop-It adalah mainan berbentuk sepotong silikon seperti gelembung-gelembung yang bisa moms pencet-pencet. Mainan ini juga memiliki variasi bentuk, warna dan ukuran yang berbeda-beda sehingga sangat menarik buat anak-anak. Cara bermain Pop-It juga terbilang sederhana, kamu dapat memencetnya masuk, kemudian membaliknya, lalu melakukannya lagi. Mainan ini bukan cuma menghibur tapi juga bisa melatih motorik dan sensorik anak usia dini. Melatih kemampuan berbahasa dan memecahkan masalah. Tak hanya sekadar memencet gelembung, manfaat mainan Pop-It juga bisa melatih kemampuan anak dalam berbahasa dan memecahkan masalah. Namun Bunda dituntut untuk lebih kreatif bila ingin mendapatkan manfaat yang satu ini. Caranya tidak serumit yang dipikirkan, Bunda cukup menuliskan angka atau huruf di setiap bulatan gelembung Pop-It, kemudian berikan pertanyaan dan ajak anak untuk menjawabnya dengan memencet angka atau huruf yang tepat. Saat memencet angka atau huruf, mintalah ia untuk menyebut angka atau huruf tersebut. Itulah beberapa manfaat Pop-It untuk anak yang perlu Bunda tahu. Siapa sangka di balik warna dan bentuknya yang menarik tersimpan beragam manfaat mainan Pop-It untuk tumbuh kembang anak, terutama anak dengan ADHD atau autisme. Sebelum memberikan mainan Pop-It ke anak, selalu pastikan mainan tersebut aman untuk anak ya. Periksalah label kemasan mainan dan hindari mainan yang mengandung BPA, PVC atau bahan pewarna beracun. Hindari pula mainan yang memiliki ujung runcing atau tajam karena bisa saja melukai si kecil saat ia bermain. Cara bermain Pop-It. Cara bermain Pop-It pertama adalah dengan memainkannya untuk mengejak kata. Kamu bisa gunakan Pop-It yang sudah ditulis huruf-huruf pada setiap gelembungnya. Ibu dan si kecil bisa berlatih mengejak kata dengan memunculkan huruf tersebut. Kamu perlu membuat kata-kata sederhana yang tidak memiliki huruf ganda supaya lebih mudah. Permainan dijamin akan merangsang kemampuan anak yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Cara bermain Pop-It selanjutnya dengan dilakukan berdua, yang mana anak dan pemain lainnya secara bergiliran melempar dadu dan memencet banyak gelembung. Ini adalah cara yang baik untuk memberi arti pada angka yang muncul pada dadu. Kamu juga bisa mengajarkan anak berlatih menghitung suku kata dalam kata-kata dengan menggunakan Pop-It. Saat anak-anak membagi kata menjadi beberapa bagian, ini akan membantu mereka dengan proses decoding. Ucapkan sebuah kata dan setiap kali kalian mengucapkan suku kata, minta ia memencet gelembung. Berlatih berhitung. Kamu juga bisa mengajarkan anak penambahan atau pengurangan dengan Pop-It. Misalnya saja contoh penambahan 2 tambah 2, maka kamu bisa meminta anak memencet 2, lalu memencet 2 lagi. Kemudian minta anak menghitung total gelembung yang sudah dipencet untuk menemukan jawabannya. Pop-It juga bisa dimainkan oleh 2 orang. Misalnya pemain bergiliran menekan sejumlah gelembung yang mereka inginkan dalam satu baris. Setiap pemain bisa menekan 1 buah sekaligus atau dapat menekan beberapa selama mereka terhubung dalam baris yang sama. Pemain yang menekan gelembung terakhir adalah yang kalah. Kamu juga bisa menyembunyikan kelereng di bawah salah satu gelembung dan balikkan mainannya. Setelah itu kamu bisa melihat berapa banyak gelembung yang muncul. Tujuannya agar lawan si kecil menebak dengan benar yang mana yang ada kelereng di bawahnya. Manfaat bermain Pop-It. Setelah memahami cara bermain Pop-It, kamu juga perlu tahu manfaatnya. Pop-It ternyata bukan mainan biasa. Mainan ternyata memiliki banyak manfaat, terutama untuk perkembangan anak usia prasekolah. Yang pertama, meningkatkan fokus dan konsentrasi. Gerakan dan input sensorik penting untuk perkembangan otak anak. Penelitian telah menunjukkan bahwa ketika anak-anak dapat mengontrol atau mengarahkan gerakan mereka, hal ini terutama ketika stres atau cemas, mereka juga dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi.
Sebuah studi kasus menunjukkan siswa yang diberi mainan penghilang stres menunjukkan peningkatan prestasi. Pop-it juga dikategorikan sebagai mainan pereda stres sehingga ketika dimainkan anak juga dapat meningkatkan konsentrasinya. Salah satu fungsi utama batang otak untuk mengontrol fungsi dasar tubuh seperti pernapasan, detak jantung, dan kesadaran. Gerakan merupakan cara mendasar untuk merangsang batang otak, termasuk saat menekan popnya. Menggerakkan tangan dapat membantu mengirimkan sinyal dari tubuh ke otak untuk membangun kewaspadaan. Membangun suasana menyenangkan. Selain bisa meningkatkan fokus dan produktivitas, ini juga bisa membuat pikiran anak sedikit istirahat. Orang tua dan guru perlu membagi waktu bermain dan belajar untuk anak dengan semacam permainan bebas. Membangun suasana yang menyenangkan dapat mempermudah dalam memperhatikan pelajaran. Kecemasan, stres, bahkan gangguan belajar seperti ADHD sering dialami oleh anak-anak saat beranjak dewasa. Meskipun mereka tidak dapat mencegah atau menghilangkan masalah, mereka dapat membantu menenangkan anak. Pop-it dapat memberi anak-anak cara untuk membuat tangan mereka tetap sibuk. Pop-it merupakan permainan yang dapat melatih kemampuan berpikir matematis, strategi penalaran, aritmatika mental, berpikir logis, dan motorik halus anak. Permainan dapat dimainkan dengan berbagai aturan untuk melatih kemampuan berpikir anak. Ini juga membantu mereka mengembangkan kekuatan otak, kemampuan pemrosesan, dan keterampilan penalaran logis. Mainan penghilang kecemasan seperti pop-it telah digunakan oleh para profesional. Permainan ini digunakan sebagai cara untuk membantu anak-anak yang memiliki gangguan kecemasan atau sensorik. Anak-anak merasa sulit untuk menanggapi informasi dari indera mereka. Mereka cenderung merespons secara negatif apapun yang memicu indera mereka. Mainan penghilang kecemasan mengaktifkan satu atau lebih indera kita seperti indera penglihatan, pendengaran, atau sentuhan.